sih, udaranya sejuk, udah gitu juga kelihatannya cerah gitu ya, jernih. Ini, pemirsa, kita lagi berada di Bandung. Kita tahu bahwa ini adalah edisi spesial ya. Saya bersama dengan Dr. Maya Kusmawati, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Kumaha? Alhamdulillah damang, Kang Vito asik. Biasa Sundanya? Biasa tuh. Biasa. Orang Bandung teh. Nah, ini dia pas banget kita sedang bersama dengan dokter asli Bandung di sini dan akan berbincang-bincang mengenai gangguan kesehatan yang sedang dialami oleh warga Bandung akhir-akhir ini. Nah, dokter, ini mungkin sebelum kita masuk ke masalah kesehatan ya. Secara umum, ini kan makanannya enak. Pasti Bandung lah ya. Orang Bandung ramah, orangnya pasti. semuanya. Udaranya juga sejuk. Itu kan kepingin orang mungkin santai-santai, leha-leha gitu ya, makan-makan. Nah, kira-kira kebiasaan seperti ini bisa berpengaruh nggak dengan kesehatan? Dikaitkan dengan kondisi pandemi ya, Dokter Vito. Jadi kita tahu kita ini udah hampir 3 tahun ya pandemi. Nah, jadi ternyata itu juga memberikan dampak terhadap pola hidup masyarakat kita. Salah satunya di warga Bandung. Mungkin sampai sekarang masih ada yang sebagian kerja di rumah, ada yang sebagian kerja di kantor. Jadi akhirnya orang lebih banyak masuk ke dalam kelompok kaum rebahan. Aduh. Jadi zaman dulu tuh kan kalau kita mau main, mau manggil temen kan kita datang ke rumah, ngetok rumah. Vito, main yuk gitu. Nah, kalau sekarang kan udah tinggal WA. Terus kalau mau jajan tuh tinggal ojek online kan, jadi kita cuma tinggal nunggu, tinggal makan. Nah itu ternyata pola hidup itu kan kita sebutnya sedentary ya. Sekarang itu makin banyak menjadi pola hidup sedentary, apalagi di Bandung. Warga Bandung ini kulinernya banyak banget gitu. Dan ternyata komposisinya karbonya juga banyak. Nah ternyata itu juga berdampak. Sedentary, pola makan yang gizinya tidak seimbang itu ternyata berdampak di era pandemi ini terkait dengan yang dikhawatirkan oleh kami termasuk oleh Dokter Vito tentunya itu adalah adanya gelombang tsunami penyakit metabolik. Orang yang memang banyak tiduran aja, rebahan, kurang aktivitas fisik ya gitu dan makannya mungkin komposisi gizinya nggak sesuai, itu yang bikin tadi tsunami metabolik. Mungkin bahasa yang lebih gampangnya apa tuh? Terjadi peningkatan penyakit, terutama penyakit yang tidak menular. Jadi penyakit metabolik itu ada kita kenal dengan obesitas. Kalau orang mager, diam aja, akhirnya kan cenderung lebih gemuk. Orang dengan kondisi gemuk tidak harus gendut seluruh tubuh, Dokter Vito. Tapi perut buncit aja kan udah masuk ke gemukan. Kalau orang gemuk, sel lemaknya jadi besar dan banyak. Sel lemak yang besar dan banyak itu ternyata berpengaruh, berdampak satu, bisa langsung yang kalau kita kenal ada lipotoksik, keracunan akibat sel lemak. Dia bisa menyebabkan darah tinggi, bisa menyebabkan diabetes, dan tentu yang kita takutkan yang datang ke Dokter Vito nih, sakit jantung, stroke, dan lain-lain. Jadi kita kenal penyakit metabolik itu adalah satu kegemukan, darah tinggi, kemudian diabetes, dan juga penyakit jantung dan pembuluh darah lain. Nah ini bagi mungkin pemirsa di rumah yang sekarang lagi rebahan juga, boleh sambil senam-senam sedikit ya, biar ada gerakan ya. Sambil gerak. Iya, biar tetap ada aktivitas fisik. Nah mungkin mesti tahu dulu, bagi pemirsa yang belum tahu, obesitas itu kadang-kadang kan orang melihatnya tadi seluruh badan ya. Kalau buncit aja, coba ukur lingkar pinggang. Bagi perempuan yang di bawah 80 itu normal, di atas 80 cm itu udah termasuk kegemukan. Kalau laki-laki di atas 90 cm udah kegemukan juga sebenarnya. Atau gampangnya gini Dokter Vito, coba deh suruh berdiri, terus lihat jempol kaki berdiri tegak. Kalau jempol kaki nggak kelihatan udah gendut itu, udah petanda sudah ada ke obesitas. Nah gitu. ini berarti obesitas ini pangkal dari gangguan kesehatan yang lain-lainnya. Mungkin yang lain tadi darah tinggi ya dokter, lalu kolesterol tinggi dan bahkan masuk ke diabetes atau penyakit gula. Nah tadi udah bicara mengenai orang yang kegemukan, mager, ujung-ujungnya jantung atau stroke ya. Nah sekarang gimana mencegahnya? Karena godaan di Bandung terlalu banyak. Sejuk begini, makanannya coba cireng, bisa makan. Sekarang udah ada cilor, ada cimplung, banyak. Semua yang makanya. base-nya adalah karbohidrat. Tapi balik lagi Dokter Vito, jadi kalau kita mau sehat, hidup itu adalah pilihan. Jadi katanya sih hidup itu dari 2 huruf, B ke D. Nah B itu pas kita born, lahir, terus ujungnya D, death, kematian. Nah hidup kita itu ada di huruf C, choice, pilihan. Jadi mau hidup sehat itu adalah pilihan. Yang jelas kenali dulu diri kita. Diri kita ini punya potensi sakit atau tidak. Kalau punya potensi untuk sakit, maka yang harus dilakukan adalah pencegahan. Pencegahan itu ada 3 tahap. Pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier.
Pencegahan primer itu kalau kondisi kita lagi sehat, jangan sampai kita sakit. Kalau sudah sakit, itu kita mencegah pencegahan sekunder. Jangan sampai terjadi komplikasi. Kalau sudah terjadi komplikasi, jangan bertambah hebat. Itu namanya pencegahan tersier. Untuk pencegahan primer, punya moto nih katanya. Obatnya cuma jamu gendong, Dokter Vito. Waduh, menarik tuh. Pasti jamu gendong tuh apa sih sebenarnya? Nah, jamu gendong tuh jaga mulut, gerakin badan dong. Artinya kita harus menjaga pola makan sesuai dengan 3J. Ada jadwal, ada jenis, ada jumlah. Jadi J pertama misalkan jumlah. Jumlahnya harus sesuai dengan berat badan kita. Jumlahnya harus sesuai dengan aktivitas kita. Artinya apa? Kalau kita aktivitasnya ringan atau sedang atau diam aja di kantor, jangan dong makan yang jumlahnya seperti orang atlet yang lari maraton gitu. Kemudian artinya kan ada berdasarkan jenis kelamin juga. Kemudian J yang kedua adalah jadwal. Terjadwal, ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam, ada selingan pagi, ada selingan sore. Jadi itu mengikuti pola pengosongan lambung. Nah itu tapi juga kembali tergantung individunya. Ada orang yang biasanya makan 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari, tapi usahakan jadwalnya teratur supaya jam fisiologis tubuhnya tetap baik gitu. Kemudian jenis, ini yang sering keliru. Orang Indonesia, orang Bandung, banyaknya mengenal makanan itu komposisinya tidak seimbang. Yang kita tahu makan itu kita bisa pakai tangan nih. Ada karbohidrat sekepel tangan kita. Contoh kalau saya makan, jangan dong badannya yang segede saya pinjam tangan orang. Saya jadi karbonya karbonya segede gini, saya pengennya karbonya nasi padang kan 3 kali ini nih Dokter Vito. Nah itu untuk karbohidrat. Kemudian untuk protein, setelapak tangan kita. Kemudian seratnya yang lebih banyak. Dulu orang Sunda itu kan istilahnya kalau dilempar di kebun aja hidup. Sekarang orang Sunda banyak banget yang malas makan sayur. Nah itu juga berpengaruh nanti dampaknya terhadap kesehatan. Jadi dari zaman dulu tuh orang Sunda memang sayurnya kan lalapan tuh banyak gitu. Tapi sekarang makin anak-anak makin malas makan sayur. Pola perilaku, perubahan aktivitas itu mempengaruhi berdampak terhadap itu tadi pola penyakit. Kalau dulu mungkin Dokter Vito sering melihat TV yang gendut ya, TV tabung. Sekarang orang makin canggih TV makin tipis. Kebalikannya orang kita jarang dong lihat yang badannya kayak Dokter Vito. Banyaknya orangnya yang perutnya buncit-buncit. Nah itu perubahan teknologi memberi dampak kita menjadi kaum rebahan lebih gampang, kaum sedentari gitu ya. Jadi akhirnya pola penyakit yang dulu di era tahun sebelum 90-an, 5 penyakit terbanyak itu adalah penyakit infeksi. Kalau sekarang pola penyakit itu yaitu kembali lagi penyakit tidak menular. Apalagi di era pandemi semakin banyaknya orang yang menyalahkan pandemi untuk tidak bergerak gitu. Nah itu yang menyebabkan pada akhirnya penyakit pun jadi berubah. Nah jadi sekarang kembali lagi berarti gaya hidup itu pengaruh sekali ya. Karena banyak sekarang orang mungkin yang pinginnya gaya hidup itu karena mau gaya-gayaan. Jadi betul. mereka ke gym karena mau foto-foto atau makan karena mau difoto juga. Betul. Jadi gaya-gayaan gitu. Gaya, lomba gaya orang Sunda bilang mah Dokter Vito. Jadi orang mau nge-gym aja, bayangin mau nge-gym dia pesan ojek online. Ya, nggak mau rugi harus turun di depan gymnya. Begitu masuk gym, dia harus maunya naik elevator, nggak mau jalan kaki padahal ada tangga. Jadi sebetulnya olahraga itu bisa di mana saja, kapan saja. Jadi nggak ada alasan untuk harus ke gym misalkan untuk olahraga. Jadi semua aktivitas fisik yang bisa dilakukan kerjakan gitu. Itu bisa membuang kalori apa yang kita masukkan gitu. Nah kalau gitu kalau orang mau gaya hidup sehat, kan orang bilang tersiksa banget nih gaya hidup sehat nih. Nah ini harus dengarkan kata-kata Dokter Maya. Jadi betul, mulailah dari behavior modification. Jadi mulailah dari mindset. Kalau hidup sehat itu harus merasa bergaya. Jadi jadikanlah hidup sehat itu adalah gaya kita sehari-hari. Jangan merasa terbebani untuk berperilaku hidup sehat. Tinggal kitanya saja, mau nggak hidup sehat untuk menjadikan itu adalah gaya kita. Jadi lifestyle itu sebetulnya bisa dilakukan untuk semua orang. Terima kasih. Hatur nuhun pisan Dokter Maya. Nuhun, sami-sami sehat. Jangan lupa hidup